Dah, siang-siang minum sirup sambil nyemilin dadar gulung yang cantik ini. Waduh, seger banget, fams. Nah, kedua makanan minuman ini lebih spesial karena bukan lagi dibuat dari stroberi atau bahkan jeruk, tapi dari buah mangrove. Yap, gak salah dengar, fams. Mangrove yang biasa ditemukan di daerah pesisir itu tuh. Pohon dari buah ini emang bisa menghalau air laut. Gak jarang yang memanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, sebenarnya nih, fams, pohon mangrove ini bisa hidup pada perairan asin atau payau. Soalnya tanaman ini punya silin pada batang pohonnya. Itu tuh bagian jaringan tumbuhan yang bisa menyaring air asin jadi air tawar. Nah, buah mangrove-nya ini sebenarnya nggak perlu dipetik saat buahnya udah matang, fams. Kalau udah benar-benar matang, doi bakal menggugurkan buahnya sendiri. Tapi daripada berakhir busuk karena buahnya jatuh dari pohon, masyarakat di desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, mengolah buah yang terkenal asam ini jadi sirup dan dadar gulung. Pertama-tama, buah mangrove yang udah matang dikupas dari kulitnya, fams. Daging buahnya cenderung lebih sedikit daripada bijinya, fams. Buah mangrove yang sekecil ini ternyata punya biji yang banyak banget. Satu buahnya aja bisa punya 100 hingga 150 biji dengan ukuran yang super kecil loh. Nah, bijinya ini pahit banget, jadi nggak bisa diolah jadi apapun. Setelah dicuci bersih, daging buah dimatangkan dengan cara direbus. Dengan cara ini, fams, tekstur dagingnya berubah jadi lembek, fams. Nggak perlu lama-lama kok, 15 menitan aja. Kalau teksturnya udah berubah, tinggal disaring ya. Selain untuk memastikan daging buahnya 100% melembut, juga gak ada biji-biji yang masih tersisa. Oh iya, air rebusannya jangan dibuang, fams, daripada mubazir. Buat isi dadar gulung, campurkan dengan gula biar rasanya manis. Maklum, buah yang satu ini terkenal dengan cita rasanya yang asem banget. Nah, yang namanya isi dadar gulung pasti ada kelapa parut yang harus digunakan dong ya. Jangan lupa kasih pewarna makanan biar makin cetar membahana. Adonan yang bernama unti ini bukan cuma digunakan sebagai isian dadar gulung aja loh, fams. Bisa juga untuk kue-kue khas Indonesia lainnya kok. Salah satunya adalah kue kipo yang berasal dari Yogyakarta. Nah, dadar gulung itu harus ada pembungkus untinya dong, fams. Kulitnya terbuat dari tepung terigu, telur ayam biar gurih, dan pewarna makanan aja, fams. Nah, ini nih yang jadi asal mula penamaan dadar gulung. Kulit dadar gulung yang berbentuk seperti telur dadar jadi satu-satunya alasan kenapa makanan ini disebut kue dadar gulung. Sebenarnya ide pembuatan camilan satu ini bukan benar-benar berasal dari Indonesia. Dadar gulung berawal dari pancake yang merupakan makanan populer di Eropa sejak tahun 1430 Masehi. Kue ini dikenal bule-bule yang pada waktu itu menjajah Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, selanjutnya kue ini diadopsi oleh negara lain. Salah satunya negara Prancis, fams. Adopsi si pancake di Prancis dikenal dengan nama crepes. Karena di setiap sudut ditemukan kelapa, akhirnya nenek moyang kita menambahkan olahan kelapa sebagai isiannya. Oh iya, yang kayak gini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, fams. Masyarakat Malaysia menyebutnya dengan kue ketayap atau kuih lenggang. Bentuknya persis banget sama dadar gulung. Maklum, kita kan serumpun sama negara tetangga itu. Fams, rebusan buah mangrove bisa diolah jadi sirup loh. Sebagai pewarna alami, bisa ditambahkan dengan buah rosella. Fams, selain mengandung serat yang tinggi, buah mangrove ini juga punya kandungan antioksidan yang tinggi juga loh, fams. Cocok banget nih buat perempuan yang pengen kelihatan awet muda. Hehehe.